Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh hadir di hadapan Tuhan dan kita boleh ibadah di hadapannya dan bersyukur karena pemeliharaannya yang itu indah dalam hidup kita. Pagi ini firman Tuhan kita akan belajar tentang bagaimana kita memiliki waktu untuk membangun diri. Sesuai dengan tema tahunan kita, pergunakanlah waktu yang ada, dan salah satu adalah waktu untuk membangun diri. Membangun aspek rohani. Ya, kalau bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan membangun aspek jasmani kita, dan bagaimana kita bertumbuh secara jasmani dan memelihara tubuh kita, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang membangun secara rohani, aspek rohani kita. Efesus 4 ayat 15 mengatakan begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, jadi kalau disingkat ayat ini, ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh, yaitu daripadanya lah itulah Kristus, seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih itu sudah saya uraikan tempo hari, bagaimana kita harus mendasarkan atau dimotivasi oleh kasih. Membangun diri kita itu bukan supaya kita megah gitu, wah ya, tapi bagaimana kasih itu mendorong kita ya untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan dan membangun menjadi dasar kita membangun tubuh Kristus ya, karena kita tidak sendiri, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi satu tubuh dan kita semuanya ada di sini sebagai satu tubuh. Apa yang perlu dibangun? Minggu yang lalu, bulan yang lalu saya menyampaikan tentang jiwa, jasmani. Ya, kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana kita membangun jiwa kita, dan pagi ini kita akan berbicara tentang aspek rohani kita. Aspek rohani ya, yang harus kita bangun juga bukan hanya tubuh, ya, karena ini sangat penting. Nanti kita akan melihat pada akhir khotbah ini mengapa penting. Nah, aspek rohani ya, kita tidak hanya terdiri dari tubuh. Ya, tubuh ini wadah saja, tetapi di dalam itu ada roh. Nah, kata roh ini dalam bahasa Ibrani itu ruah. Dalam bahasa Yunaninya itu pneuma. Dan ini memiliki beberapa arti. Jadi karena bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu bahasa yang kaya gitu. Ya, bahasa yang kaya. Dan memiliki beberapa arti gitu. Angin, nafas, sikap batin, semangat, dan karakter. Yaitu ditulis dalam Galatia 6 ayat 1. Dikatakan di situ harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jadi roh di sini itu adalah karakter. Karakter. Jadi secara umum, tapi secara umum roh itu menunjuk kepada sesuatu yang tidak terlihat di dalam kita. Yang kelihatannya kan tubuh. Jadi apa yang tidak terlihat tapi memiliki daya, memiliki kekuatan, memiliki tenaga yang aktif. Nah, kalau kita berbicara tentang roh manusia, ya, roh manusia ini adalah merupakan kesatuan. Ya, kita ini kalau kita melihat tubuh kita, kita melihat ini sesuatu yang bisa diraba. Ya, kita dikenal karena punya tubuh gitu ya. Tapi di dalam kita ada roh, dan roh itu yang memberikan kita
kemampuan untuk berpikir, punya emosi, punya kehendak, punya keputusan kita ambil itu karena kita punya jiwa. Berbeda dengan binatang, ya, lain kali kita akan berbicara. Dan roh itu aspek terdalam yang membuat manusia itu sadar bahwa ada Allah. Binatang tidak punya kesadaran akan Allah, ya, karena mereka tidak diberi roh, tapi hanya manusia yang diberi roh. Sehingga kita sadar bahwa ada Tuhan. Gitu. Dan kita bisa menyembah Tuhan. Ini luar biasanya Tuhan itu menciptakan kita. Nah, ketiga aspek dalam hidup kita itu tidak bisa dipisah-pisah. Gitu. Ketiganya menjadi satu. Kita tidak bisa memisahkan, oh ini tubuhnya, ini rohnya, kalau dipisahkan mati. Dan ketiga aspek ini bekerja sama saling mempengaruhi. Gitu. Ya, misalnya kalau kita sedih, apa yang kita bisa ekspresikan lewat tubuh kita, muka kita kelihatan. Gitu. Ya, sehingga kita orang tahu, oh, ini kenapa ini sedih ini. Jadi saling mempengaruhi gitu. Tidak bisa kita mengatakan oh enggak saling nyambung gitu. Ya, ketiga bagi aspek ini beda, ya berbeda, ya tubuh yang kelihatan, roh yang jiwa kita yang tidak terlihat, ya yang membuat kita bisa berpikir dan sebagainya. Roh kita bagian yang paling dalam dan inilah manusia yang sesungguhnya. Inilah manusia yang sesungguhnya. Dan ketiganya satu dan saling mempengaruhi. Ya, pagi ini kita akan belajar ya tentang roh manusia ini. Nah, roh manusia, beberapa kebenaran yang Alkitab ceritakan tentang roh manusia. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Ini bagian pertama yang kita akan melihat apa sih yang Alkitab katakan tentang roh manusia ini. Ini bukan hal yang baru pastinya, tapi ini sesuatu yang sudah kita paham. Dan saya tidak akan menguraikan panjang lebar di sini karena nanti ada bagian kedua dan ketiga. Gitu ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Alkitab tentang roh manusia? Roh itu memberi kehidupan. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi nafas hidup itu artinya roh yang memberikan kita kehidupan. Jadi kalau kita tidak dihembuskan nafas, kita hanya debu tanah. Ya, debu tanah. Itu dikatakan oleh Mazmur juga dalam Yakobus ayat 6. Bagaimana tubuh kita tanpa roh mati. Tidak ada artinya. Hanya dikubur. Ya memang dihormati karena manusia gitu. Tapi tidak ada gunanya. Tidak berguna lagi. Jadi roh itu yang memberi hidup. Yang kedua adalah roh itu pemberian Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan, kata dalam Zakaria 12 ayat 1. Tuhan yang menciptakan roh itu, dan Pengkhotbah 12 ayat 1 juga mengatakan setelah kematian roh itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Allah yang mengaruniakan. Ya, dalam Kejadian tadi juga dikatakan Allah yang menghembuskan nafas. Ya, jadi roh kita itu Allah yang memberi. Dan yang penting adalah yang ketiga ini, roh itu kekal. Tidak bisa mati. Yang mati itu kan tubuh. Ya, tubuh. Tapi roh kembali kepada Allah. Artinya tidak mati. Roh kita kembali kepada Allah. Karena Allah itu kekal, berarti roh kita juga kekal. Itu dikatakan Paulus dalam Filipi 1 ayat 23, pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jadi orang yang mati itu rohnya tidak musnah atau tidur dalam ketidaksadaran. Itu paham dari saksi Yehova. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang saksi Yehova, mereka tidak percaya bahwa roh itu nanti akan tubuhnya akan dibangkitkan. No, mati ya sudah habis perkara gitu. Tapi Alkitab mengajarkan kita roh itu tidak mati, tapi kembali kepada Allah. Dan juga dalam Lukas 16 tentang Lazarus dan orang kaya, ya di tempat siksa itu sadar
Orang kaya yang masuk dalam penghukuman itu masih sadar. Dia masih ingat saudaranya yang ada di bumi. Tolong, utus Lazarus untuk mengingatkan mereka. Jadi roh kita itu sadar waktu kita mati. Roh kita masih sadar, masih punya ingatan akan saudara-saudaranya di bumi. Ya, itu semua adalah ajaran kitab yang diungkapkan oleh Yesus. Dan Ibrani 9 ayat 23 ini yang sangat penting, ada pertanggungjawaban jawab. Jadi bukan hanya pergi kepada Allah, ya sudah pergi gitu aja. Tapi ada pertanggung jawab, kita akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita buat dalam tubuh ini selama kita hidup. Nah, mari kita berpikir bahwa roh kita itu tidak bisa mati dan ada pertanggungjawaban. Mari kita gunakan hidup kita yang masih ada ini, yang masih tidak tahu sampai berapa lama kita masih di dunia ini, dengan sebaik mungkin, karena ada pertanggung jawab. Binatang mati habis. Ya, dulu saya masih remaja itu pernah dapat sebuah komik tentang manusia, tentang akhir zaman dari agama lain. Binatang-binatang itu kelak akan bangkit lagi, bersaksi katanya. Oh, dulu aku dibunuh sama ini. Itu bohong semua. Hanya manusia yang akan mempertanggungjawabkan, binatang tidak. Kekal. Ini kebenaran yang perlu kita perhatikan. Ya, bahwa roh kita tidak mati. Akan mempertanggungjawabkan semua yang kita buat oleh tubuh ini. Itu kebenaran ketiga. Kebenaran keempat, memungkinkan manusia bersekutu dengan Allah. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa manusia itu punya roh. Itu yang membuat kita itu bisa sadar akan Allah dan bisa bersekutu. Kita bisa dengar Tuhan berfirman, kita bisa berdoa. Jadi bersekutu dengan Tuhan. Karena kita punya roh. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan begini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya kalau kita beribadah, entah berdoa atau beribadah bareng-bareng, atau kita baca firman Tuhan, berdoalah dengan melibatkan roh kita, hati yang paling dalam. Karena roh inilah yang akan menyembah Tuhan, bukan tubuh. Nah, tubuhnya boleh berbaring gitu ya. Kalau kita mau sakit misalnya, roh kita masih bisa berdoa. Jadi menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran, bukan dengan tubuh kita. Walaupun kita yakin bahwa kalau kita menyembah Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, tubuh kita akan ikut gitu. Misalnya waktu kita merasa Tuhan begitu dekat dengan kita sedang menyembah Tuhan. Bisa enggak kita ini dengan santai, ya nyanyi, ya asal nyanyi, ya sampai toleh-toleh begini, saya yakin enggak. Dan begitu kita merasakan Tuhan itu dekat dengan kita, saya percaya tubuh kita akan ikut gitu, menyembah Tuhan dengan benar. Ya, kita akan menghargai Tuhan, kita akan menghormati Tuhan. Ya, yang hadir di tengah kita. Kita tidak akan molor-molor gitu ya. Ada orang yang molor-molor datang ya sesukanya lah. Yang penting aku datang ibadah. Telat-telat tidak apa-apa. Ada keperluan gitu. Kecuali ada perlunya gitu ya. Bolehlah ya, karena ada sesuatu yang penting yang tidak bisa ditunda. Kok tidak? Kenapa kita tidak menghargai? Karena Allah itu roh adanya. Yang menyembah Allah, menyembah dalam roh. Begitu kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dekat kita, Dia hadir. Saya percaya tubuh kita akan ikut menyembah. Kita mungkin akan mengangkat tangan kita karena merasa Tuhan begitu dekat. Tapi yang penting adalah roh kita yang menyembah Tuhan. Masuk bagian kelima. Mati karena dosa. Roh kita mati karena dosa. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana Efesus pasal 8
dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 5, di situ bagaimana Paulus itu mengungkapkan manusia itu mati secara rohani, ya manusia itu mati secara rohani karena dosa. Apa arti mati di sini? Terpisah dari Allah. Ya, dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Ya, seperti yang dikata oleh Yesaya 59 ayat 2, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Allah tidak mendengar doa kita. Kenapa? Karena dosa kita. Ya, jadi dosa itu membuat kita terpisah dari sumber kehidupan itu. Itu yang disebut mati secara rohani. Jadi kalau kita dikatakan tubuh mati, ya mati ya sudah, tidak bergerak, hancur. Tapi roh yang mati ini bukan artinya tidak bergerak atau lenyap gitu. Tapi terpisah dari Allah, sumber kehidupan itu namanya mati secara rohani. Ya, jadi kemampuan kita untuk menyembah Allah sudah terganggu ketika manusia hidup dalam dosa. Ya, dalam Efesus dijelaskan kita terpisah dari Allah. Kejahatan kita lah yang membuat kita itu tidak bisa nyambung dengan Tuhan, dan itulah mati. Dan itu kalau tidak tertolong, ya kok tidak tertolong, kalau kita tidak berjumpa dengan Yesus Kristus, roh itu kelak akan terpisah selamanya dari Allah. Itulah yang disebut neraka. Nah, neraka itu bukan, kita kadang-kadang menggambarkan neraka itu api yang menyala-nyala, kita tidak tahu. Ya, apakah benar neraka itu api yang menyala-nyala? Itu kan ada aplikasinya sekarang bisa buat orang berenang di api neraka. Oh, ini hari pertama aku di neraka katanya. Ngeri itu sebetulnya kalau kita menyadari bahwa neraka itu kebinasaan, terpisah dari Allah, itu yang pasti. Karena firman Tuhan mengatakan itu dijauhkan dari hadirat Allah, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dipisahkan jauh dari hadirat Allah, itulah neraka. Dan Yesus sudah mengalami itu ketika dia di atas salib. Dia berteriak, ya Allah, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saatnya Yesus masuk ke neraka. Itu sesuatu yang mengerikan kan? Yesus itu ketika disiksa, tubuhnya santai aja dia. Dan bukan santai, oh enak, enggak. Tapi tidak pernah keluar dari mulutnya hujatan gitu. Dia tidak pernah menghujat karena menderita. Tapi ketika dia menyadari bahwa dirinya terpisah dari Bapaknya, dia baru berteriak, ya Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan bahwa perpisahan dengan Allah itu adalah penderitaan yang luar biasa. Tapi kita santai. Gak apa-apa, nanti kan yang penting nantilah. Gak hari ini kita harus tentukan. Ya, karena mati secara rohani itu akan berakhir. Kalau tidak tertolong, akan berakhir dari kematian kekal selama-lamanya. Terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Oleh sebab itunya kita harus percaya Yesus bertobat supaya kita diperbarui atau lahir baru. Jadi roh kita itu yang mati tadi ya, terpisah dari Allah, masih ada harapan. Apa harapannya? Bisa diperbarui, bisa dipulihkan, dihidupkan kembali. Lewat apa? Lewat kelahiran baru. Itulah kebenaran keenam dari firman dari roh itu adalah kita masih bisa dihidupkan kembali. Dengan apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Yesus dan kita dihidupkan kembali. Roma 5 ayat 1 mengatakan begini, 1 dan ayat 10. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika kita terpisah dari Allah, kita disebut mati secara rohani. Ketika kita percaya Yesus Kristus, kita diampuni. Ya, karena
Kristus mati untuk kita, membayar hutang dosa kita, dibayar. Tidak usah kamu yang bayar, aku yang bayar. Dengan masuk neraka itu, dia masuk ke situ. Dan kita yang percaya diampuni. Dan ketika kita percaya, saat itulah kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang putus tadi, yang hubungan yang terpisah karena dosa tadi, karena diampuni, Allah mau berdamai dengan kita lagi. Allah mau berdamai. Dan roh kita dihidupkan kembali. Kolose 2 ayat 13 mengatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita dihidupkan lagi bersama-sama dengan Dia. Nah, tanpa pemulihan ini, tanpa pemulihan perdamaian dengan Allah ini, tanpa kita dihidupkan kembali, kita lahir baru, kita tidak mungkin bersekutu dengan Allah itu dengan baik. Roh kita tidak akan berfungsi untuk menyembah Tuhan dengan benar. Ya, karena ada penghalangnya. Kita tidak berdamai dengan Allah. Jadi kita mau ibadah tiap hari, mau memberi persembahan setiap hari, Tuhan tidak menerima apa yang kita lakukan. Malah persembahan kita itu seperti sesuatu yang menjijikkan ke Tuhan. Tapi ketika kita berdamai dengan Bapa, ibadah kita diterima oleh Bapa itu karena kita sudah berdamai. Kita sudah berdamai. Kita menjadi baru, manusia baru. Nah, manusia baru inilah yang bagian ketujuh mengatakan tempat kediaman Roh Kudus. Ya, dalam ajaran Kristen, manusia itu tempat Roh Kudus berdiam. Ya, dalam Kolose 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Tubuh kita ini, ya, yang tadinya wadahnya dari Roh itu, sekarang Roh Kudus di dalam kita. Jadi roh kita itu didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu diam bersama-sama dengan roh kita di dalam tubuh ini. Makanya Paulus mengatakan tubuhmu itu bait Roh Kudus. Ini hanya diajarkan oleh Alkitab, tidak oleh yang lain. Yang lain mengatakan bahwa Allah itu diam di tempat yang maha tinggi. Dan dia tidak ikut-ikut lagi. Terserah manusia mau apa, kamu mau jadi baik silahkan. Ya, mau jadi baik, kamu nanti akan berakibat begini-begini. Kamu jahat, akibatnya gini-gini. Aku tidak melok-melok. Dunia ini mau diapakan silahkan, terserah. Tuhannya diam di atas. Tidak ikut-ikut lagi. Lalu ada ajaran yang mengatakan Tuhannya ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama menyertai kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, karena Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Saya dulu punya teman dari orang dari agama Buddha gitu ya. Dia bilang begini, sebetulnya orang Kristen itu orang yang paling beruntung gitu ya. Loh kenapa? Ya karena Tuhannya diam di dalamnya katanya. Tuhan diam di dalamnya. Dia belajar Alkitab. Tuhan itu diam di dalam kita. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Ketika Allah diam di dalam kita, kita punya kuasa. Kita punya kuasa karena Allah yang Maha Kuasa itu ada di dalam kita. Harusnya orang-orang Kristen itu ada orang yang kuat gitu. Orang yang kuat, orang yang bisa bertahan dalam segala keadaan. Orang yang bisa melakukan segala perkara. Ketika Allah menyertai kita, kita yakin kita bisa melakukan apa saja seperti Allah. Namun Tuhan tidak selalu izinkan itu. Kenapa? Karena nanti kita jadi Tuhan, kita jadi sombong. Tapi mari kita percaya bahwa di dalam kita itu ada kuasa yang besar. Di mana Allah diam di dalam kita. Jadi tubuh kita itu, roh kita itu menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Itu hanya berlaku bagi orang Kristen.
Yang di luar tidak. Mari kita bersyukur untuk ini. Ya, bukan hanya kita dimeteraikan menjadi anak Allah, tapi dia diam. Ya, Efesus 1 mengatakan di dalam dia kamu juga. Karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Yesus sendiri mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bersyukur. Ya, karena kita tidak sendiri lagi, tapi roh kita itu didiami oleh Roh Kudus. Dan roh kita dan Roh Kudus bersaksi bahwa kita ini anaknya Allah. Kita tanamkan dalam hati kita gitu. Kebenaran ini membuat kita itu bukan sombong, ya, tapi kita punya kebanggaan. Kita berbeda dengan orang lain. Kita berbeda. Bersyukur untuk ini. Tapi ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itu bagian kedua yang akan kita pelajari. Bagaimana membangun aspek rohani ini. Kita bertanggung jawab. Ya, bukan hanya bangga, di dalam saya itu ada roh Allah yang diam di dalam saya. Bagaimana kita membangun aspek ini? Kita perlu membangun yaitu dengan doa kita. Ya, komunikasi intim dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar minta-minta hanya untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan keluarga kita. Tapi kita menyediakan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang memeriksa hati kita menghadapkan diri kepada Tuhan. Waktu-waktu yang dimana kita diam di hadapan Tuhan. Bukan hanya minta-minta. Ya, biasanya kita diajar dari kecil. Ya, dari kecil kita sudah diajarin harus bangun tidur berdoa dulu. Anak-anak oke lah. Ya, kita ajari anak-anak memimpin berdoa, kita yang memimpin, mereka mengulangi apa yang didoakan. Ya, hari ini diberkati. Tapi setelah kita sadar, ya kita semua sudah dewasa, sadar ya bahwa kita perlu melekat dengan Tuhan itu. Sediakan waktu di mana kita bisa menyembah Tuhan, memuji Dia, bersyukur, membuka diri kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Itu doa yang kita harapkan gitu. Bukan hanya minta. Karena kita kadang-kadang mendefinisikan doa itu adalah minta. Minta. Ayo kita lebih dalam lagi. Bukan hanya minta. Tapi dekat dengan Dia. Itu yang akan memberi kita kekuatan. Gitu. Roh kita akan jadi kuat. Kita sedang membangun rohani kita. Dengan doa. Karena doa itu artinya melekat dengan Tuhan. Dan di sana kekuatan Allah akan mengalir dalam hidup kita. Mengalir dalam hidup kita. Kapan? Tiap hari. Ya, hanya seminggu sekali. Ada orang Kristen itu yang berdoanya hanya seminggu sekali. Kapan? Waktu di ibadah. Di rumah gimana? Tidak ada waktu. Masa ada waktu? 24 jam itu Tuhan kasih. Yang benar bukan tidak ada waktu. Kita tidak bisa membagi waktu. Ya, kita perlu korbankan waktu tidur kita untuk menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Ini penting. Ada akhir zaman di mana kita sedang ada di ujung akhir zaman ini. Kita perlu kekuatan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, lihatlah bagaimana dunia begitu jahatnya. Kacau. Indonesia jadi kacau hari-hari ini kan. Kita merasakan sendiri akibatnya. Orang takut berpergian, takut karena ada demo, ada ini. Aduh, kadang-kadang waktu saya dengar di Probolinggo ketemu ada demo. Aduh, dalam hati saya ngapain sih? Ya karena sudah di mana-mana kerusakan pasti. Jarang demo damai, ya kecuali di Manado karena didoakan katanya. Di tempat lain banyak kerusakan. Tahu, di
Probolinggo masih dikuasai, ya sehingga tetap aman gitu ya. Doa itu merupakan kekuatan di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun aspek rohani? Yang kedua adalah firman Tuhan. Karena firman ini adalah makanan. Makan rohani kita. Nah, tubuh kita perlu makan. Kita perlu bangun tubuh kita ini dengan melihara, dengan makan, dengan istirahat, dengan vitamin-vitamin. Bagaimana roh kita? Karena kita tidak adil. Ya, kita makan 3 kali, bagaimana dengan roh kita? Dikasih firman. Kita baca firman. Kita bersekutu dengan Dia. Karena dengan firman ini kita makin mengenal siapa Tuhan itu. Kita tahu apa kehendaknya. Kita akan dituntun oleh firman ini. Kita perlu mendalami firman ini. Kita perlu belajar merenungkan firman ini. Supaya kita tidak hanya hidup seperti apa adanya. Karena kita beda tadi kan. Beda, kita kan orang-orang yang memiliki Roh Kudus di dalam kita. Kita dijadikan beda. Ini yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Ya, kok yang lain rohnya yang memberi hidup sama. Allah yang memberi sama. Tapi ketika kita sampai kepada pemahaman yang ketujuh tadi, kita didiami oleh Roh Kudus. Kita jadi berbeda. Kita juga harus berbeda. Mengenal Tuhan dengan benar lewat firman. Khususnya para pelayan Tuhan yang menyampaikan firman itu perlu belajar. Ya, belajar firman. Tidak hanya main comot gitu ya. Ada orang-orang itu yang sekarang lagi rame. Ini gereja-gereja lagi rame karena banyak ajaran sesat. Karena media sosial itu membuat orang itu dengan gampang mengungkapkan sesuatu. Kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang nyeleneh. Ada nabi-nabi palsu katanya. Dan tadi kemarin saya dengar di Bara itu ya, Bara Ministry itu hamba Tuhan itu kadang-kadang ajarannya sama firman Tuhan, tapi menonjolkan dirinya sendiri, menonjolkan kemakmuran. Dan itu banyak. Nah, itu yang digemari sekarang kan. Kata Tuhan akan memberkati. Itu nabi sesat, nabi palsu katanya, mengajarkan kebenaran itu hanya separuh aja diajarkan. Bagaimana kita harus diberkati oleh Tuhan. Ya, main comot jemaatnya orang gitu. Banyak kan di sini. Muncul gereja-gereja baru yang berkembang. Gereja-gereja raksasa yang akan menjadi tren bagi negeri ini. Tunggu aja nanti kalau pemimpinnya mati, buyar. Kenapa? Karena yang diajarkan bukan firman yang benar gitu. Ya kan? Ada gereja besar kan di Surabaya. Mana sekarang? Pemimpinnya belum mati sudah kacau itu. Sudah kacau. Lagi sudah mati, kacau, tambah habis. Kenapa? Karena yang diajarkan firman Tuhan separuh aja. Maka makmuran bagaimana? Nah, ini banyak sekarang gereja-gereja yang memuja seorang manusia, pemimpinnya dipuja gitu. Pasti banyak jemaatnya. Karena punya daya tarik gitu. Ada waktu saya mengikuti jaringan doa nasional di Jakarta. Orang itu penasaran, yang mana yang namanya pendeta ini ya? Saya bilang nanti kan tahu, ibu tahu nanti ketemu katanya. Lihat aja nanti, cakep orangnya Du. Udah cakep katanya. Wah luar biasa kok menyampaikan firman Tuhan. Sekarang jadi pujaan itu. Sampai saudara saya ini, saudara dekat saya, memujanya bukan main. Sampai saya bilang nanti satu orang ini dibuat stroke sama Tuhan. Enggak ada mungkin. Iya. Kenapa? Tuhan tidak mau dia jadi sombong, dibuat stroke. Yang salah siapa? Jemaatnya saja. Puja-puja. Yang disampaikan apa? Firman Tuhan iya, tapi separuh.
mari kita mendalami firman Tuhan ini dengan benar gitu. Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang benar-benar sepenuh firman Tuhan atau yang separuh. Yang hanya menyampaikan kenyamanan di dunia ini. Dunia ini bagaimanapun juga kan lenyap. Apa kita mau cari? Mari kita dalami firman Tuhan. Dan bagaimana kita membangunnya? Ketiga adalah berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dua hal tadi, doa dan firman itu dibarengi dengan bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus memimpin kita lewat firman pasti. Lewat doa kita, waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan berbicara kepada kita dan firman itu akan menuntun kita. Berjalan dalam Roh Kudus ini adalah menyerahkan kendali kita kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, kendalikan hidup saya. Apa yang Tuhan mau, saya mau ikuti. Dan ini nggak gampang gitu. Nggak gampang. Ya, Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran katanya. Bagaimana kita dipimpinnya? Ya lewat firman Tuhan yang kita baca, Dia berikan kita pengertian, menegur kita, yang memimpin kita, dan itu nggak gampang kita jalan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Kita hidup dalam daging dan daging ini akan berteriak tidak. Tapi ketika kita mau membangun hidup rohani kita harus taat kepada Roh Kudus itu. Apa yang dipimpinnya, apa yang dikatakannya, apa yang dikehendakinya. Mari kita mengatakan jadilah kehendak-Mu bagiku. Itu tiga hal yang kita tahu bahwa itu yang akan membangun rohani kita. Aspek rohani kita dengan doa, dengan firman, belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, bagian yang ketiga yang kita akan bahas, mengapa perlu dibangun. Nah, kenapa perlu dibangun roh kita itu? Nah, yang pertama adalah aspek rohani itu pegang peran penting gitu. Ya, karena rusaknya hubungan dengan Tuhan, ya kalau hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka rusaklah seluruhnya. Nah, Kolose 1 ayat 20 ayat 21 mengatakan begitu. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, kalau dibalik dari mana? Kita melihat orang berbuat jahat gitu. Kenapa dia berbuat jahat? Kenapa hidupnya tidak benar? Kenapa dia hidupnya tidak karuan gitu? Karena dia jauh dari Tuhan dan memusuhi Tuhan itu dalam hati dan pikirannya. Sehingga akhirnya rusaklah orang itu. Jadi aspek rohani di mana kita berhubungan dengan Tuhan itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Perasaan kita juga dipengaruhi. Kan kalau kita jauh dari Tuhan, apa yang kita rasakan? Kita gampang gelisah. Kita kadang tidak ada apa-apa kok. Kacau ya perasaan ini. Pikiran kita terganggu. Karakter kita juga buruk. Tadi dikatakan berbuat jahat. Ya nampak dari perbuatan jahat kita itu karena hubungan kita dengan Tuhan rusak. Bagaimana dengan kehidupan sosial kita? Dengan sesama kita juga buruk. Nah, itu dicontohkan oleh Alkitab bagaimana Adam itu ketika jatuh dalam dosa. Hubungan dengan istrinya, dengan Hawa rusak. Saling tuduh. Ini loh perempuan ini loh Tuhan. Yang Tuhan berikan kepadaku ini yang membuat aku makan. Rusak. Dan kita lihat bagaimana keturunan Adam selanjutnya. Generasi kedua saja sudah terjadi bunuh-membunuh. Karena hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak. Oleh sebab itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh, bangun rohani kita. Jangan hanya sibuk dengan urusan yang jasmani. Karena yang jasmani ini sementara. Kita kaya. Berapa tahun kita bisa kaya? Kalaupun kita kaya sampai akhir hidup kita. Setelah kita berakhir hidup ini tidak dibawa. Ditinggal semua. Tinggalkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Yang belum tentu dapat mengelolanya. Habis juga. Di ada kan contohnya itu.
Ada keluarga kaya banget. Begitu meninggal, mana sekarang? Rumahnya dijual. Karena tidak dibawa. Dan keluarga kita yang diwarisi belum tentu dapat mengelolanya. Pentingkah kita membangun bisnis kita dengan baik? Penting. Tapi jangan itu yang jadi utama. Yang utama adalah roh kita yang paling dalam ininya. Kita perlu bangun. Karena itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Dan yang kedua, mengapa penting? Itu mempengaruhi dan menentukan masa depan kekal kita. Kelak di surga, kita akan punya kemuliaan yang berbeda. Dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 2 ayat 2 dan 3 itu di situ dikatakan ketika Yesus datang kembali kita akan jadi serupa dengan Dia. Nah, orang kadang-kadang menafsirkan ayat ini, oh berarti kita nanti sama dengan Tuhan, kemuliaannya sama semua. Nah, tidak ada bedanya semua. Nah, kalau itu ditafsirkan seperti itu dan itu benar, berarti Tuhan tidak adil. Ya, apa artinya? Artinya adalah kekudusan kita itu sama nanti dengan Tuhan. Ya, karena kita harus masuk ke dalam kemuliaan kekudusan surga, kita harus disamakan dengan Tuhan dalam kekudusan, bukan dalam kemuliaan, dalam kekudusan. Dan tubuh kita ini akan jadi mulia seperti Tuhan, seperti Kristus dalam Filipi 3 ayat 21. Kita akan jadi sama, karena kita akan masuk dalam suasana yang sama dengan Tuhan. Tapi untuk kemuliaan mahkota kemuliaan atau pahala, ini yang ditentukan oleh bagaimana kita membangun rohani kita. Jadi kemuliaannya beda-beda nanti, mahkotanya beda-beda, tubuhnya sama. Nah, kita dalam kekudusan yang sempurna, karena kalau tidak sama tidak bisa masuk surga. Kita selamat karena iman. Ya, kita akan ke surga, kita nanti sama semua, tubuhnya sama, tubuh kemuliaan yang tidak perlu makan lagi, yang tidak tergantung dari tembok ini, kita bisa tembus seperti tubuhnya Yesus waktu bangkit. Seperti itu kita semua sama, tapi kemuliaannya beda. Sering saya katakan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bedanya kelak. Ya, apakah kita ada di sekitar tahta atau jauh buncit gitu, jauh dari hadirat Tuhan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti membangun rohani kita itu mempengaruhi kelak jadi apa kita di sana. Oleh sebab itu mari kita bangun roh kita itu ya, dengan doa, dengan firman, dengan jalan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita tidak punya waktu banyak. Karena Tuhan segera datang. Atau mungkin kita yang datang kepada Bapa, tidak tahu. Kita tidak tahu batas hidup kita kan. Sebab itu membangun hidup kita, membangun diri kita itu harus dimulai dari sekarang. Jangan tunggu besok. Sekarang mari kita lakukan itu. Tingkatkan hidup doa kita, tingkatkan baca firman Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan, lalu kita berjalan dalam Roh Kudus. Lebih lagi, supaya ketika saat itu datang, batas akhir itu habis, kita sudah menggunakan waktu dengan baik untuk membangun diri kita. Kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya dan diam dengan Dia selama-lamanya. Amin.